Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Ku mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Bapa. Oh, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar keluarga HCC dimanapun sudah berada? Saya percaya semua kita sehat, kita bisa bangun pagi, kita bisa saat teduh, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Wow, kemarin saudara ikuti saat teduh saya pada hari Jumat kemarin tentang batu nisan. Jadi nggak penting kapan lahirnya dan kapan kita kembali kepada Bapa di surga, tapi di waktu kita masih ada hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari pergunakan seluruh waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah dan mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-10. Ini ayat yang cukup klasik dan kita pernah dan sering kali nyanyikan lagu ini. Dikatakan begini, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur sangat merindukan untuk ada di pelataran Tuhan. Pemazmur sangat merindukan untuk ada dekat dengan Tuhan. Hari ini yang jadi sebuah perenungan kita bersama. Masihkah kita merindukan untuk ada di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Mari kita cek hati kita hari ini. Masih adakah satu gelora kerinduan yang besar untuk kita datang beribadah ke rumah Tuhan? Apalagi besok kita akan mulai beribadah bersama-sama di gedung gereja. Udah 4 bulan kita nggak ibadah di gedung gereja ini. Nah, masih adakah kerinduan di hati saudara untuk datang beribadah? Atau ketakutan saudara jauh lebih besar daripada kerinduan saudara untuk datang ke rumah Tuhan? Saya dan saudara yang paling kenal setiap hati kita masing-masing. Tapi belajar dari pemazmur. Dia bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan sampai kita lebih punya kerinduan, lebih merasa aman dan nyaman di tempat lain, tapi kita takut untuk berada di rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan. Ada kerinduan yang besar yang ada dalam diri pemazmur. Dia bilang lebih baik 1 hari dia ada dalam pelataran Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Mari saudara lihat dalam kitab Kisah Rasul saudara. Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Kita mulai dari situ saudara. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ini menceritakan momen di mana murid-murid habis mengalami pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus,
Wow, mereka langsung tiba-tiba terjadi penginjilan yang besar, ribuan orang bertobat. Tapi di tengah-tengah pertobatan yang terjadi, lawatan Tuhan yang terjadi, penganiayaan juga datang buat mereka. Mereka hendak dibinasakan, mereka hendak dibunuh. Dalam sejarah Alkitab dikatakan Paulus sebelumnya bernama Saulus, dialah yang memimpin pasukan ini untuk membinasakan orang-orang Kristen, menutup ibadah-ibadah mereka pada masa-masa itu. Tapi sudah lihat, hasrat kerinduan mereka untuk beribadah itu jauh lebih kuat daripada ancaman pembunuhan. Ancaman dipancung, ancaman dirajam batu, ancaman mereka akan disiksa saudara, dimasukkan penjara. Kerinduan mereka jauh lebih besar daripada ketakutan mereka akan maut yang menghadang mereka kalau mereka masih beribadah pada masa itu. Nah, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan ayat 41 kita mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah ancaman itu saudara, yang dilakukan pada masa itu, mereka tetap bertekun, mereka berkumpul bersama-sama, mereka doa, mereka nyembah Tuhan saudara. Padahal mereka tahu resikonya kalau mereka tertangkap, resikonya kalau mereka ketahuan saudara, maka mereka akan dihukum. Nah, sebab itu saudara, saya ingin sharing sedikit kepada saudara kenapa tema khotbah saya hari ini adalah ikan. Nah, karena saudara ingat, mungkin saudara pernah lihat gambar yang satu ini. Nah, saudara lihat muncul di layar. Nah, gambar ini adalah gambar ikan saudara. Nah, ini adalah lambang orang Kristen pada masa gereja mula-mula. Apa arti kata ikan ini? Itu dalam bahasa asli dikatakan ichthus gitu. Itu sebuah singkatan. Nah, kalau dijabarkan secara lebih detail itu artinya Yesus Kristus Sang Anak Penyelamat. Nah, apa hubungan lambang ikan ini dengan kehidupan ke gereja mula-mula? Nah, saya perlu tahu pada masa gereja mula-mula mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami di penjara, mereka alami disiksa, dicambuk sampai mereka mati. Rasul-rasul saudara dilempar dari bait Allah, diseret, kepalanya dipenggal, disalibkan terbalik saudara. Wah, berbagai macam penderitaan yang mereka alami, penyiksaan pada masa itu karena iman mereka. Nah, jadi pada masa itu, kalau saya lihat lambang ini, nah lambang ini saudara sebagai simbol kekristenan pada masa itu saudara. Itu sebuah kode yang sangat penting sebagai simbol pengikut Kristus. Maka di rumah-rumah orang Kristen pada masa itu, lambang ini diukirkan mereka saudaraku, diukirkan mereka. Dalam sebuah artikel yang saya baca, lambang itu digambarkan di tubuh mereka, mungkin di semacam di saya kurang tahu seperti apa bentuknya, tapi kalau saudara ke Mesir hari ini dan ingin tahu mana orang Mesir yang Kristen Koptik atau bukan Kristen, maka saudara bisa lihat di tangan mereka itu biasanya di sini tuh ada tato salib atau mereka taruh di sini mereka, pokoknya akan ada lambang yang mereka gunakan. Nah, lambang ichthus ini, lambang ikan ini digunakan sebagai tanda bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, karena pada masa-masa itu mereka sangat ketakutan saudara. Karena kalau mereka sembarangan, mereka kumpul, lalu ada orang asing, ada mata-mata yang berpura-pura menyamar masuk dalam perhimpunan ibadah mereka, lalu tahu, oh si ini Kristen, oh si ini Kristen, oh ini tempat ibadah. Resikonya apa? Mereka pasti dihukum. Mereka bisa masuk penjara, bahkan mereka bisa dihukum mati saudara. Nah, jadi gimana untuk mereka membedakan mana yang Kristen, mana yang bukan? Maka mereka menggunakan tanda ikan ini. Bahkan begini, sebelum mereka akan, kalau bisa ada orang datang di rumah orang Kristen, gitu ya, oh ini tempat ibadah. Maka saya baca dalam sebuah artikel, maka tuan rumah atau pelayannya
akan mengambil batu lalu menggambar begini saudara, di tanah. Nah, dia akan menggambar begini di tanah. Lalu tamu tersebut itu harus melengkapi gambar ini. Jadi kalau dia orang asing, dia bukan orang Kristen, pasti dia bingung. Wah, ini gambar apa ya? Tapi kalau dia orang Kristen, maka dia akan sambung gambarnya. Nah, dia sambung begini. Ya, dia sambung begini, lalu dia tinggal taruh mata di sini. Nah, waktu dia melengkapi gambar ini, katakan, oh dia Kristen. Oh dia anak Tuhan. Mari silakan masuk. Tapi kalau dia tidak bisa melengkapi gambar ini, wah berarti dia mata-mata. Berarti dia bukan orang Kristen. Nah, jadi tanda ini menjadi lambang, saudara, menjadi simbol kekristenan pada masa itu. Jadi mereka bisa beribadah atau tidak dapat dilihat dari simbol ini. Ini digunakan di rumah-rumah mereka dan menjadi lambang untuk orang-orang Kristen kalau mau beribadah. So lihat, sedemikian sulitnya mereka pada waktu itu. Sedemikian mereka sangat bergumul untuk mereka bisa beribadah. Mereka harus mengerti tanda ini, enggak di sembarang rumah, di sembarang tempat mereka bisa ibadah. Harus diatur, jangan sampai ketahuan. Jadi mereka pakai tanda dan lambang. Sebegitu sulitnya mereka mau beribadah pada masa itu. Nah, di masa new normal ini juga, saudara, kita juga sedang mengalami situasi yang sama mungkin hari ini. Dengan ketakutan akan virus corona yang menyebar lewat udara, lewat media-media yang lainnya. Banyak orang takut, banyak orang khawatir. Nanti gimana kalau saya kena, gitu kan? Nanti gimana kalau saya mengalami seperti ini? Inilah yang dialami oleh murid-murid gereja Tuhan di mula-mula. Untuk mereka beribadah, mereka mengalami resiko ditangkap oleh penguasa pada masa itu, dipenjara pada masa itu. Mereka mengalami penyiksaan pada masa itu. Sebab itu Tuhan berhikmat kepada mereka untuk berjaga-jaga. Tuhan berhikmat kepada mereka memakai lambang ini sebagai simbol, sebagai kode untuk mengetahui mana anak Tuhan, mana penyusup, mana mata-matanya. Sebab itu di masa-masa ini pun kita akan beribadah besok. Kita gereja juga berjaga-jaga. Saya dan semua staf berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara aman untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami pasang lampu UV untuk membersihkan bakteri, kuman yang ada di udara. Kami semprot disinfektan. Kami pasang exhaust, saudara, untuk mengeluarkan udara yang dari di dalam ruangan supaya terjadi sirkulasi. Sebelum saudara masuk, kami siapkan cuci tangan. Saudara disemprot juga supaya apa yang menempel di tubuh saudara steril. Saudara dicek panasnya. Duduk diberikan jarak, tidak ada sentuhan. Ibadah kita persingkat. Tidak lama-lama lagi, saudara. Lalu semua petugas, semua pelayan Tuhan, semua volunteers, saya yang khotbah, yang WL, yang singer, semua jemaat wajib pakai masker. Kita berjaga-jaga. Itulah protokolnya, seperti di gereja mula-mula. Protokol mereka apa? Ini, pakai lambang ini. Hati-hati, jaga-jaga, jangan sampai ketahuan. Nah, kita juga melakukannya hari ini. Supaya gereja Tuhan, kita bisa beribadah sama-sama. Kita bisa menyembah Tuhan sama-sama. Seperti yang jemaat mula-mula lakukan. Kerinduan mereka untuk beribadah mengalahkan semua ketakutan mereka. Dan mereka diberi hikmat untuk berjaga-jaga dengan lambang Iktus ini. Gereja kita pun berjaga-jaga dengan semua SOP kesehatan yang ada. Kita lakukan, kita laksanakan demi kebaikan dan keamanan kita semua untuk beribadah, mencari wajah Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita lihat sama-sama kitab Roma. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita.
Kita lebih daripada pemenang. Apa yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus, saudaraku? Penganiayaankah? Kesesakankah? Bahaya mautkah? Tidak ada yang bisa pisahkan karena kasih Kristus, saudara. Di ayat ini dikatakan lagi, sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat pisahkan kita. Apapun itu, saudara, hari ini. Di waktu-waktu inilah iman kita teruji. Di waktu-waktu inilah keyakinan kita akan perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan itu kita nyatakan, kita buktikan. Setiap hari kita bisa beraktivitas di mana-mana. Kita ke kantor, kita bekerja, kita melayani orang di toko kita. Kita ketemu dengan orang setiap hari. Setiap hari. Tapi ada kesempatan sekali seminggu kita kumpul di rumah Tuhan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Saya berdoa setiap saudara tetap berjaga-jaga, tapi imanmu dan kasihmu kepada Tuhan semakin kuat dalam Tuhan. Sampai ketemu hari Minggu besok. Ada 3 kali ibadah. Pastikan saudara telah terregistrasi dan kami bisa mendata saudara. Dan kita siapkan 2 ruangan. Ruangan yang hall utama kita dan ruangan yang ada di bawah juga di aula kecil kita siapkan untuk semua jemaat bisa beribadah. Sampai ketemu besok dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Oh, kasih-Mu nyata, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan dari hidup kami. Seperti pemazmur Tuhan, hati kami merindukan untuk ada di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Agar ada terus kerinduan dan kasih Tuhan mengikat kami semakin kuat dalam hidup kami. Terima kasih, diberkati kami sepanjang hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati semua persiapan ibadah kami besok. Ruangan yang kami gunakan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Roh Tuhan berkuasa menjamah ibadah kami besok. Tuhan urapi, Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus bekerja, berdoa semua jemaat sehat, semua pelayan Tuhan sehat diurapi. Dan kami percaya kami semua dalam perlindungan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur buat saat teduh pagi ini, bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu, menguatkan kami semua. Berkat Tuhan turun buat semua jemaat, kami yang sakit disembuhkan, kami lemah dikuatkan, dibangkitkan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu besok di rumah Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.